Sahabat Weary Traveling with Jesus yang terkasih, salam jumpa lagi di hari Minggu Paskah ke-7 tanggal 16 Mei 2021. Saya Ria Samsulardi dari Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kuta Bali hari ini bersama Romo Dinong dan tim Wirid yang lain mempersembahkan bacaan lengkap hari Minggu Paskah ke-7. Romo Dinong akan menutup tayangan ini dengan renungan singkat. Sedikit tentang saya. Nama lengkap Maria Yulia Kurniati Samsulardi. Saya pernah mendapat medali emas dalam lomba Mazmur Dewasa Pesparani Nasional 1 di Ambon tahun 2018. Tugas saya hari ini adalah melakukan Mazmur dan Haleluya hari Minggu Paskah ke-7. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitan. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan
yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah menegakkan tatanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan telah menegakkan tatanya di surga. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan telah menegakkan tatanya di surga. Tuhan sudah menegakkannya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Agungkanlah Dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Tuhan telah menegakkan tatanya di surga. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah gitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku pergi dan akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Really Traveling with Jesus, salam kasih Kristus. Pada hari ini, hari Minggu Paskah ke-7, gereja memperdengarkan kepada kita apa yang dilakukan Yesus pada saat-saat terakhir sebelum dia meninggalkan murid-muridnya untuk pergi kepada Bapanya dan duduk di sebelah kanan Allah. Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Yesus menunjukkan bahwa mendoakan orang lain adalah suatu perbuatan yang mulia dan merupakan salah satu ungkapan mencintai orang lain adalah dengan mendoakannya. Mendoakan agar hal-hal yang baik terjadi pada mereka yang kita cintai dan bukan sebaliknya mengutuki atau mencelah mereka. Apa yang didoakan Yesus bagi murid-muridnya, saudara-saudari terkasih? Pertama, dia berdoa, "Ya Bapa, peliharalah mereka dalam nama-Mu." Yesus berdoa supaya Allah menjaga, memelihara para murid dengan kuasa-Nya sendiri. Para murid
melanjutkan karya kerasulan di bumi menurut perintah Yesus adalah sebuah tugas yang tidak mudah untuk dilakukan. Maka Yesus secara khusus meminta kepada Bapanya, berdoa kepada Bapanya supaya Bapa memelihara mereka, murid-muridnya. Banyak kuasa-kuasa dunia akan menantang dan memusuhi murid-muridnya ketika mereka melakukan karya kerasulan di tengah-tengah dunia. Yesus mau supaya Bapanya sendiri yang menjaga dan memelihara mereka. Yang kedua, Yesus berdoa kepada Bapanya supaya menguduskan murid-muridnya dalam kebenaran. Para murid adalah orang-orang yang dikhususkan untuk mewartakan Injil atau mewartakan sabda ke seluruh dunia. Mereka mengkhususkan diri untuk perutusan ini, pelayan firman ke seluruh dunia. Mereka ditugas khususkan untuk mewartakan kebenaran yang telah mereka terima dari Yesus, Guru dan Tuhan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana Yesus mendoakan murid-muridnya, demikianlah juga kita hendaknya saling mendoakan. Apakah kita mendoakan mereka yang kita beri tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab dalam urusan-urusan kita? Apakah kita mendoakan mereka yang diberi tugas, pekerjaan, tanggung jawab dalam gereja, dalam negara, dan dalam masyarakat misalnya? Ataukah doa-doa kita masih hanya seputar untuk diri kita sendiri, untuk tugas, untuk pekerjaan, dan tanggung jawab kita sendiri, untuk semata-mata demi kepentingan diri kita sendiri? Apa yang dilakukan oleh Yesus yang kita dengar dari bacaan Injil pada hari Minggu ini mengajarkan kepada kita supaya kita juga saling mendoakan satu sama lain. Lebih-lebih kepada berdoa bagi orang-orang yang dekat dengan kita, yang melayani kita, yang mengerjakan tugas-tugas kita, yang kita beri tanggung jawab, yang kita beri kepercayaan, yang kita beri pekerjaan, supaya mereka juga senantiasa kita doakan. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu
senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.